Selamat malam, Shalom. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan, aku bukanlah seperti Daniel. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Daniel pasal 6 ayat 27. Firman Tuhan berkata, Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Titah Darius itu disampaikan ke seluruh pelosok kerajaannya. Bagaimanakah pendapat mereka yang di India dan Arabia setelah membacanya? Di dunia ini, setiap ilah adalah milik seseorang. Alkitab mengatakan dewa, bangsa ini atau bangsa itu atau orang itu. Darius menyebut Allah yang hidup itu sebagai Allah Daniel. Ia sangat berarti. Semua orang penting mengenal Perdana Menteri. Mereka pun tahu peraturan Persia. Sang raja bukan karena pilih-pilih kasih dengan ilah-ilah nasional. Tidak ada peraturan yang menjamin kerukunan satu sama lain berbagai bangsa yang ditaklukkan. Kalau begitu, apakah yang dilakukan sang raja? Melanggar peraturannya? Tentu tidak. Ia mau agar rakyatnya dapat memahami alam pikiran orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh kerajaannya. Tidak berarti Darius menetapkan Yahweh menjadi dewa kerajaannya. Ia mengukuhkan karena telah mengetahui secara pribadi bahwa bangsa Israel mempunyai Allah yang berkuasa atas keselamatan politik bangsanya itu. Alkitab menambahkan nilai kosmik kepada perintah Darius itu. Kelepasan dari lubang singa itu memberikan iklim baru bagi bangsa Israel sehingga mereka dikembalikan dari buangan. Dilihat dari hubungan pengalaman tersebut dan dikaitkan dengan perjuangan segala zaman, itu menunjukkan bahwa Allah tidak melupakan janjinya. Sekiranya Daniel dimakan singa-singa itu, penguasa Persia akan melenyapkan bangsa Israel. 2 abad sebelumnya, bangsa Asyur telah melenyapkan suku-suku Israel sebelah utara. Seorang lepas, sudah tentu orang yang terkenal, tetapi masih ada satu mujizat lagi yang akan membawa kelepasan yang kekal. Bangsa Israel luput, Mesias pun datang. Dengan demikian, perjanjian itu ditegakkan. Iman Daniel yang teguh mengabulkan keinginan Allah yang besar. Mujizat akan terjadi apabila iman kita tetap teguh. Kalau bimbang, Allah tidak akan punya dasar untuk membuat mujizat. Saudara mungkin mempunyai masalah lubang singa. Kelepasan Daniel adalah satu jaminan bagi kita bahwa rencana Allah yang kekal akan terwujud. Jaminan yang demikian itulah yang tetap menggembirakan hati kita karena pastinya hadirat Allah. Manusia yang hatinya tinggal pada Allah akan tidak berubah pada saat kesukaran besar sebagaimana ia berada dalam kemakmuran. Dikutip dari buku Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 650. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Memberikan lagi kekuatan kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Seperti halnya Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan, kami pun merasa pasti bahwa Tuhan akan menjaga kami. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkaulah Allah Khalik pencipta kami. Inilah permohonan kami dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.